Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana dampak dari terbunuhnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh, di studio sudah ada bersama kami pengamat Timur Tengah dengan Kang Irfan Maulana. Selamat siang Kang Irfan. Selamat siang. Baik. Dan di sambungan telepon juga ada Mbak Dina Sulaiman, analis geopolitik Timur Tengah dari Unpad. Dan kita ke Ibu Dina terlebih dahulu. Bu Dina, ada melihat bagaimana dengan dampak dari terbunuhnya Ismail Haniyeh di Iran ini, Ibu Dina? Baik, tentu saja ini kabar yang sangat mengejutkan dan kejadiannya ini berturut-turut ya. Setelah sebelumnya tadi malam itu ada serangan di Beirut yang akhirnya menewaskan orang kedua Hizbullah, Fuad Shukr. Nah, kemudian ada kejadian yang sangat kita sesalkan ini, sehingga dalam hal ini tokoh-tokoh yang ada di garis depan perlawanan terhadap Israel atau yang sering disebut sebagai Axis of Resistance itu betul-betul mengalami serangan yang luar biasa. Dan sebelumnya kita catat juga Presiden Raisi, Presiden Irannya juga gugur. Nah, ini menunjukkan bahwa ada upaya yang sangat masif, yang sangat dilakukan dengan sangat terorganisir ya, dalam arti bahwa asumsi terkuatnya adalah pelakunya adalah Mossad ya, karena siapa yang paling berkepentingan tokoh-tokoh Axis of Resistance ini sampai gugur syahid ya, tentu saja adalah Israel. Dan kita tahu dalam track recordnya selama ini Mossad itu sudah melakukan aksi teror di berbagai negara. Tokoh Hamas juga, Khalid Mas'al juga dulu pernah juga mengalami percobaan pembunuhan juga di Qatar. Jadi langsung ya dalam ketika ini terjadi, pikiran saya minimalnya dan banyak orang ya oke, ini adalah operasi Mossad yang sepertinya memang betul-betul canggih sehingga bisa tembus di ring satu ya, bahkan di ibu kota Iran, di Teheran. Nah, dampaknya saya khawatir ini akan memicu perang regional, karena bagaimanapun ini serangan tamu negara ya, VVIP di sebuah negara di Iran. Dan kemudian sebelumnya juga Hizbullah juga sudah menyatakan akan membalas karena ada serangan terhadap Beirut ya yang menewaskan tokohnya. Sehingga saya pikir akan terjadi serangan balasan baik dari pihak Hizbullah maupun dari Iran. Tinggal menunggu waktunya saja. Dan saya pikir inilah yang memang diinginkan oleh Israel, yaitu perang meluas. Karena apa? Karena di Gaza sendiri Israel sekarang sedang betul-betul terdesak. Apalagi kejadian terakhir itu sudah chaos ya di Israel karena terjadinya kasus pemerkosaan oleh IDF, dan sedemikian brutalnya kasus pemerkosaan itu sehingga kemudian 10 tentara IDF kan ditahan, dan kemudian yang terjadi adalah aksi protes besar-besaran rakyat Israel sendiri yang jadi akhirnya rakyat Israel juga berhadapan dengan tentara IDF sendiri, dan akhirnya dari Gaza itu bahkan ditarik ya pasukan-pasukan Israel di Gaza kemudian ditarik untuk mengamankan situasi di Israel, sehingga sudah muncul analisis bahwa akan terjadi perang sipil di Israel sendiri. Jadi situasi buat Israel sedemikian rumit sehingga sepertinya itulah yang memicu mereka, momen yang memicu mereka untuk mengambil tindakan yang luar biasa ini berturut-turut ya di Beirut dan di Teheran. Baik. Bu Dina, ini dengan terbunuhnya di lokasinya di Iran dan juga sebelumnya ada serangan di Hizbullah, ini apakah Anda melihatnya ini akan segera ada tindakan dari Iran dan juga Hizbullah dalam akibat dari serangan yang terjadi semalam ini, Bu Dina? Ya, saya pikir akan ada tindakan balasannya karena itu sudah betul-betul tokoh tingginya ya gitu ya, tokoh yang terdepannya Ismail Haniyeh, terus juga orang nomor 2-nya Hizbullah, dan saya pikir pertaruhannya terlalu besar seandainya Iran maupun Hizbullah tidak melakukan pembalasan, karena akan berdampak pada spirit perlawanan secara umum terhadap Israel. Cuma mungkin bentuk pembalasannya itu tentu akan pakai strategi. Bisa saja yang dilakukan itu adalah
ini ya serangan yang asimetris, bukan serangan langsung sebagai negara kemudian melakukan serangan, tapi bisa dengan serangan-serangan yang serupa ya. Misalnya serangan yang dilakukan oleh agen-agen intelijen yang dari pihak Iran atau pihak Hizbullah yang dilakukan di Israel. Baik, kita juga mempertanyakan Bu Dina, ini bagaimana bisa tamu negara diserang di Iran? Bagaimana Anda melihat ini kronologinya seperti apa? Apakah memang ada mata-mata dari Israel yang sehingga serangan ini bisa sukses dilakukan oleh Israel, sehingga apalagi Iran pusat dari kelompok resisten, Bu Dina? Baik, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini berarti memang operasi yang sangat rapi, udah level tinggi sekali gitu ya, karena sudah di ring 1 gitu kan. Kalau pertanyaannya kronologi, saya tidak bisa jawab karena saya juga, ini berita yang sangat baru, saya belum baca-baca dan sepertinya juga informasinya juga belum sepenuhnya dibuka. Tapi bahwa Mossad selama ini banyak melakukan aksi-aksi teror yang di level elit ya, yang menyerang orang-orang level elit di Iran itu sudah berkali-kali gitu ya. Apakah ini menunjukkan kelemahan intelijen Iran? Mungkin kita bisa lihat bahwa sedemikian banyaknya Iran selama ini, selama puluhan tahun ya, sejak 79 sampai hari ini, itu memang sangat banyak menerima upaya serangan, upaya teror dari Mossad itu. Ya, berapa banyak yang sudah gagal, berapa banyak yang berhasil. Saya pikir itu kita memperhitungkan dari situasi itu ya. Selama ini ada beberapa yang sudah yang banyak diberitakan itu ahli-ahli nuklir Iran juga sudah banyak yang diteror, kemudian juga beberapa tokoh politik Iran juga ada yang kena teror. Nah, itu menunjukkan bahwa memang Iran itu korban terorisme selama ini gitu ya, korban operasi-operasi intelijen Mossad selama ini, dan bahwa sekarang akhirnya ada yang lolos juga, dan ini malah tamu yang sangat ini ya, sangat penting dalam perjuangan melawan Israel, yaitu memang kita sesalkan. Cuma seperti apa sebenarnya yang terjadi, tentu kita perlu menunggu berita selanjutnya ya. Baik, Bu Dina, eskalasi seperti apa yang kemungkinan terjadi di Timur Tengah nih setelah Ismail Haniyeh ini terbunuh? Ya, yang jelas sebelumnya ya, kalau kita cek sebelumnya, pernyataan-pernyataan sebelumnya itu kan baik Ansarullah Yaman, kemudian Hizbullah itu sudah berkali-kali say war ya dengan Israel. Mereka mengirimkan drone juga. Kita lihat Ansarullah juga berhasil, ada satu drone-nya berhasil masuk sampai ke Tel Aviv, kemudian juga Hizbullah juga sudah berkali-kali menyatakan kalau sampai kami diserang kami akan membalas dan seterusnya, dan Iran pun juga sudah memberikan pernyataan kalau sampai Lebanon diserang kami akan ikut serta akan membantu Hizbullah. Nah, artinya memang ini seperti yang saya sampaikan di awal, itu memang saya pikir ini akan tereskalasi ya situasinya, akan menjadi perang regional. Tentu ini tidak kita harapkan sebenarnya. Kita berharap bahwa situasi ini segera berakhir supaya tidak banyak jatuh korban lebih banyak lagi. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di Israelnya. Hentikan genosida di Gaza gitu kan. Karena poros resistensi ini angkat senjata karena demi Gaza kan gitu ya, demi Palestina. Ya. Baik. Bu Dina, ini Amerika Serikat kabarnya juga sudah mulai mengirimkan kapal perangnya ke wilayah Timur Tengah. Ini bagaimana kira-kira perlawanan dari aksi resisten, Axis of Resistance ini? Ya, kalau hitung-hitungannya ini ya, kalau di atas dari sisi pembiayaan perang gitu, sejauh ini Axis of Resistance ini kan bukan negara-negara kaya sebenarnya, tapi mereka punya teknologi, punya kemandirian untuk menciptakan atau membuat senjata-senjata yang kecil tapi efektif dan berbiaya rendah. Sedangkan di pihak lawannya itu adalah Amerika Serikat, Israel yang di belakangnya ada Amerika Serikat, Inggris. Mereka itu menggunakan persenjataan yang sangat mahal.
Jadi misalnya kalau kita sudah banyak yang kita tahu bahwa tang Merkava itu $3 juta bisa dilumpuhkan oleh Yasin 105 yang harganya hanya sekitar $200. Artinya bagi Amerika Serikat ini pertaruhan yang besar buat dirinya sendiri. Biaya perang itu luar biasa kalau seandainya perang regional terjadi. Jadi dengan kondisi ekonomi Amerika yang sulit seperti ini, sebenarnya Amerika Serikat juga tidak ingin ada perang regional. Sehingga yang dia lakukan adalah memberikan ancaman kepada poros resisten dan juga yang paling rasional adalah menekan Israel untuk ya memang tadi itu kuncinya. Ketika Israel menghentikan genosidanya di Gaza, ya poros resisten juga akan berhenti juga melakukan serangan ke Israel. Baik, terima kasih Ibu Dina Sulaiman, analis geopolitik Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama.